Sering nggak kita mendengar orang yang sudah hijrah tiba-tiba dia balik lagi kepada kemaksiatan, dan justru pada kemaksiatan yang kedua lebih parah daripada kemaksiatan yang pertama sebelum dia hijrah. Kan banyak yang kita dapatkan contoh, bukan berarti kita lebih baik, enggak, tapi kita ngambil perenungan aja. Kita sering sekali melihat orang di televisi, ya, ada yang hijrah, tapi setelah dia hijrah, mungkin dia terkena futur, tidak segera diperbaiki bagaimana kondisi imannya. Futur itu bagaikan terjun bebas tanpa ada parasutnya. Jadi kalau kita boleh membahasakan futur itu kayak apa, Ustaz? Kayak kamu turun, kayak kamu kayak kamu loncat dari pesawat di atas ketinggian 10.000 kaki gitu. Lalu kamu melayang bebas ke bawah tanpa parasutnya. Kalau seseorang itu tahu ketika futur itu, langsung dia memperbaiki dengan memberikan suplemen bagi tubuhnya, itulah parasutnya yang menyelamatkan dia. Tapi kalau dia tidak sama sekali memberikan suplemen untuk menghasilkan imun bagi keimanannya, maka futur itu terus sampai akan meluluh lantakan tubuh manusia di atas permukaan tanah dan hancur berkeping-keping. Nah itu futur juga gitu. Makanya kan kita sering lihat ada orang gitu, sudah taubat, sudah bagus gitu. 1, 2, 3 diuji, wajar lah. Dia kadang-kadang tuh ujiannya apa? Lewat komen, orang yang mungkin kadang-kadang nggak punya akhlak ya. Kadang-kadang kan kita ini sering sekali memaksakan orang yang hijrah itu pengen sama prosesnya kayak kita gitu kan. Padahal orang hijrah itu kan beda-beda prosesnya. Grade-nya itu beda-beda. Mungkin di situ dia mendapatkan ujian, nggak kuat dia. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan lagi keimanan dan bisa jadi dosa yang kedua itu lebih parah daripada dosa yang pertama sebelum dia hijrah. Itulah bahayanya ketika futur itu tidak segera dicarikan obatnya, tidak disegerakan untuk dicarikan suplemennya. Makanya ketika kita paham bahwasanya futur itu sebagaimana kita terjun bebas di atas ketinggian menuju ke permukaan tanah, siapkan parasutnya. Dan itu adalah suplemen iman yang kita harus mengerti, supaya ketika kita merasa iman kita sudah mulai sedikit menurun, sholat sunnah sudah mulai kita tinggalkan, dan berbagai macam kondisi-kondisi yang lainnya, kita akhirnya mampu terselamatkan dengan parasut yang kita peroleh dengan penjagaan melalui suplemen-suplemen keimanan yang kita hadirkan ketika kita mulai merasa fitnah. Dikatakan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-6, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Mari kita perhatikan, semua memperhatikan di layar sini. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti mana kamu. Diwahyukan kepadamu bahwasanya Rabb kamu adalah Rabb yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepada Allah. Maka Allah menyampaikan di akhir ayat ini, fastaqimu ilaihi, istiqomah kamu kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan istighfarlah kamu kepada Allah setelah kamu berusaha istiqomah. Kenapa Allah gandengkan dua perintah sekaligus? Ini ada fi'lul amr. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Itu dua fi'il amr. Dua fi'il amr. Fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kamu kepada Allah, wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kamu kepada Allah. Allah tidak mungkin menggandengkan kata setelah kata istiqomah kecuali kata itu dibutuhkan oleh istiqomah. Dan Allah menggandengkan kalimat istiqomah setelahnya itu kalimat istighfar. Berarti suplemen dalam kehidupan kita itu apa? Suplemen iman itu ya istighfar kita itu suplemen betul dalam kehidupan kita. Makanya sampai kita mendapati perkataan orang solih. Kalau kamu memiliki banyak sekali permintaan kepada Allah tetapi waktumu terbatas, simple. Minta ampunan sama Allah. Sudah, itu puncak dari semua kebaikan itu kita diampuni oleh Allah. Ya. Makanya sampai kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab. Kalau kamu tidak mampu mendahului ahli ibadah dalam sholatnya, tidak mampu mendahului ahlu sedekah dalam sedekahnya, kamu tidak mampu mendahului ahlul ilmi dengan ilmunya, maka dahulilah mereka dengan istighfar dan taubatnya. Karena itulah yang merupakan puncak kebaikan. Dan istighfar itu diperlukan untuk memberikan suplemen dalam tubuh. Kenapa? Karena kalau kamu dan orang menjaga keimanan, lalu memperbanyak istighfar, fungsinya istighfar itu kayak deterjen yang dia menghabiskan semua noda-noda yang tertempel pada baju ketika kita cuci. Kalau seseorang itu sudah banyak dosa, lalu dia bertobat, memperbanyak istighfar,
maka istighfar itu akan merontokkan noda-noda dosa yang masih menempel pada hati dan jiwanya. Dan kemungkinan dosa itu tidak akan kembali lagi kepada pelakunya. Kenapa? Sudah dihapuskan oleh deterjen yang bernama istighfar yang dia lazimi. Makanya ada seorang ulama ditanya dalam fatwa, wahai fulan syekh, iya, ada fulan melakukan kemaksiatan, bertobat, sekian lama dia menjalani kebaikan, tapi setelah itu kemudian dia melakukan dosa kembali. Dia bermaksiat kembali, padahal dulunya sudah bertobat. Lalu kemudian setelah bertobat dia berdosa kembali. Apa akar permasalahannya? Jawab oleh seorang ulama, mungkin karena dia kurang memperbanyak untuk melazimi kalimat istighfar. Nah, ketika istighfar ini tidak dilazimi untuk menjadi suplemen dalam tubuh, maka dosa-dosa yang ada di dalam hati kita yang masih ada nodanya, dosa itu akan membentuk kembali kumpulan dan gugusan supaya menarik kembali kita kembali kepada dosa ketika kita teringat kepada kenikmatan dosa itu. Makanya istighfar itu apa? Istighfar itu cara untuk menghambarkan dosa dan maksiat. Makanya para orang soleh itu berkata, gimana kita supaya dosa itu dan kemaksiatan itu tidak terasa nikmat? Perbanyak istighfar. Karena orang kalau sudah istighfar di hadapan Allah dan Allah menerima istighfarmu, Allah itu kalau sudah menerima istighfarnya manusia, Allah akan jadikan manusia yang dia beristighfar, minim yang paling sedikit yang dia akan dapatkan itu apa? Dia tidak akan tertarik lagi dengan dosa dan kemaksiatan. Karena istighfar itu bagaikan sebuah obat yang menjadikan dia hamba untuk kembali melakukan dosa itu. Itu suplemen itu. Itu suplemen itu. Ada orang ya meninggalkan zina, lama dia meninggalkan zina, tiba-tiba zina kembali, itu biasanya kurang beristighfar dia. Karena kalau kemudian dia berzina, kemudian dia bertaubat, lalu dia memperbanyak istighfarnya, dia akan jijik memandang perzinahan sebagaimana dia jijik memandang dirinya ketika dulu terposok pada perzinahan.